Update status adalah sebuah aplikasi berbasis website yang responsif desain dan dapat diakses dengan menggunakan smartphone oleh siapapun, kapanpun tanpa harus mengunduh apapun. Aplikasi ini mempunyai beberapa fitur utama, yaitu penilaian resiko secara mandiri, reservasi tes HIV dan refill ARV, permintaan kits screening HIV berbasis komunitas atau SHBK, dan juga notifikasi pasangan yang semuanya juga dapat dilakukan secara mandiri. Untuk reservasi tes HIV dan refill ARV, saat ini update status sudah terhubung dengan 42 puskesmas, 4 rumah sakit dan 4 klinik swasta. Sedangkan untuk program notifikasi pasangan, update status berkolaborasi dengan 42 puskesmas dan 45 rumah sakit yang berada di DKI Jakarta. Update status bekerja sama dengan JakSehat milik Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar pasien bisa langsung melakukan pendaftaran secara online dan mendapatkan nomor antrian, sehingga menghemat waktu pelayanan administrasi di loket pendaftaran. Notifikasi pasangan di dalam update status disebut dengan modul Aku Peduli, hanya untuk digunakan oleh pasien ODHIV. Ada 3 jenis metode NP yang tersedia, yaitu promosi oleh sistem, komunitas dan oleh petugas layanan kesehatan. Video ini hanya akan membahas cara kerja NP secara otomatis oleh sistem update status. Ada 6 stream di aplikasi ini untuk menjangkau ODHIV dan mempromosikan NP, yaitu 1. Pendamping sebaya atau petugas LSM yang melakukan pendampingan rutin terhadap pasien diberikan unik link yang akan mereka share untuk kliennya ketika akan melakukan reservasi refill ARV. Jika bulan berikutnya pasien reservasi secara mandiri tanpa sepengetahuan petugas, maka link tersebut tetap bekerja mengarahkan ke halaman reservasi refill ARV. Kemudian update status akan menampilkan pop-up penawaran untuk mengikuti program notifikasi pasangan. Jika mereka setuju, maka akan diarahkan menuju menu Aku Peduli atau notifikasi pasangan. 2. Penelusur LTFU. Semua penelusur LTFU yang berasal dari berbagai lembaga yang bekerja juga dapat diberikan unik link, sehingga pasien yang bersedia kembali ke layanan dapat melakukan reservasi melalui update status. Jika pasien belum bersedia kembali ke layanan pada saat itu, mereka akan diberikan kartu nama petugas yang berisi QR Code yang dapat dipandai. Sewaktu-waktu pasien tersebut sudah siap kembali mengonsumsi ARV, mereka dapat melakukan reservasi di update status. Setelah selesai reservasi, sistem akan menampilkan pop-up penawaran untuk mengikuti program notifikasi pasangan kepada pasien tersebut. Jika mereka setuju, maka akan diarahkan menuju menu Aku Peduli atau notifikasi pasangan. 3. QR Code untuk KDS. Setiap kelompok dampingan sebaya atau KDS juga dapat dibuatkan unik link dan atau dikonversi ke dalam bentuk QR Code. Pada setiap poster, stiker, banner atau spanduk dapat ditambahkan QR Code unik yang mengarahkan anggotanya untuk mengunjungi website update status, sehingga orang yang secara pasif terpapar dengan promosi tersebut dapat menindaklanjuti secara mandiri untuk mengisikan data pasangannya melalui halaman web kapanpun mereka merasa sudah siap untuk melakukannya. 4. Influencer komunitas. Setiap komunitas memiliki public figure yang banyak diikuti oleh anggota komunitasnya. Dengan demikian setiap influencer yang mempunyai follower ribuan dan jutaan akun dan mau tergabung di dalam program ini juga akan diberikan unique link yang mengarahkan visitor ke update status sehingga followernya bisa melakukan reservasi refill ARV secara online dan melanjutkan dengan notifikasi pasangan. 5. Machine Learning. Project seperti Epic juga menggunakan metode ini dalam mendapatkan pengunjung ke update status. Melalui link khusus bisa diidentifikasikan iklan melalui platform premium, misalnya Google, Facebook, Instagram dan lain sebagainya yang efektif untuk mendapatkan pasien ODHIV dengan keyword tertentu yang sudah disetting sebelumnya. Program ini tidak melibatkan manusia secara aktif tapi lebih mengandalkan pada teknologi. 6. Chatbot. Semua mesin penjawab otomatis atau aplikasi chatbot juga dapat terkoneksi dengan update status sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi online ke layanan kesehatan yang sudah bekerja sama dengan update status dan kemudian melanjutkan dengan pengisian e-form notifikasi pasangan. Pasien ODHIV yang bersedia ikut program notifikasi pasangan ini akan diarahkan menuju halaman e-form yang berisi video edukasi tentang apa itu notifikasi pasangan dan keuntungannya, serta konfirmasi apakah pasien sudah memahami dan bersedia melanjutkan form pengisian NP tersebut. Formulir pertama yang harus diisi adalah identitas pasien, nomor registrasi nasional dan layanan tempat mereka dilayani. Formulir kedua langsung pada pengisian identitas pasangannya yang akan dinotifikasi. Pasien dapat menambahkan lebih dari satu data, baik itu pasangan tetap,
pasangan tidak tetap atau mitra seks, teman menyuntik, orang tua dan atau anak biologisnya. Pada menu Aku Peduli update status ini, hanya akan memproses data yang bebas dari screening kekerasan, karena jika pasangan yang didaftarkan pernah melakukan tindakan kekerasan, maka program ini akan dihentikan. Di halaman berikutnya, pasien juga memilih metode apa yang paling sesuai untuk mengajak setiap pasangannya untuk tes. Ada 3 pilihan yang tersedia, yaitu 1. Rujukan pasien. Jika opsi ini yang dipilih, maka update status akan langsung mengirimkan notifikasi ke email dan WhatsApp indeks yang didaftarkan dengan menggunakan narasi yang standar seperti sudah disetting di dalam sistem. 2. Rujukan petugas. Pada opsi ini, semua data yang diinput akan dikirimkan ke petugas kesehatan untuk ditindaklanjuti. Hanya dengan 1 kali klik, petugas dapat melakukan perubahan narasi atau bisa tetap melanjutkan dengan menggunakan narasi yang sudah tersedia di dalam update status. 3. Rujukan ganda. Pada opsi ini sebagian data akan langsung dikirimkan notifikasi oleh sistem dan sebagian yang lain ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan. Jika rujukan pasien, pasangan indeks akan menerima email dan WhatsApp tanpa mengetahui siapa yang mengirimkan pesan tersebut, karena bentuknya seperti metode promosi kesehatan biasa. Namun jika dikirimkan oleh petugas kesehatan, maka nama dan layanan kesehatannya akan muncul dalam narasi teks yang diterima oleh pasangan indeks. Pesan yang diterima oleh pasangan indeks, terdapat 2 pilihan dengan unik link berbeda, yaitu link untuk melakukan reservasi tes HIV dan link untuk melakukan pemesanan kit screening HIV berbasis komunitas atau SHBK. Beberapa LSM yang sudah terdaftar bersedia untuk bertemu dan membantu melakukan screening HIV mandiri. Pesan yang diterima oleh petugas SHBK dari LSM juga dikirimkan melalui email dan WhatsApp, kemudian mereka akan menghubungi requestor untuk membuat janji temu. Kit SHBK akan diantarkan langsung kepada pasien, tanpa dikirim melalui kurir atau pihak lainnya. Setiap petugas SHBK dilengkapi dengan kartu nama yang juga sudah disisipkan QR kode untuk promosi PrEP dan reservasi tes HIV. Jika pasangan indeks tersebut sudah melakukan SHBK dan hasilnya negatif, maka petugas SHBK akan meminta mereka untuk scan QR PrEP yang berisi informasi seputaran PrEP dan cara mendapatkannya. Jika hasil SHBK-nya positif, maka akan diminta untuk scan QR reservasi, atau dibantu untuk penjadwalan tes konfirmatori ke layanan kesehatan terdekat. Berdasarkan QR Code tersebut, update status dapat mendeteksi siapa yang hadir atau tidak ke layanan kesehatan. Semua data tersebut akan dikirimkan ke email dan atau WhatsApp petugas kesehatan yang sudah didaftarkan. Peran mereka di sini hanya klik tombol hadir dan tombol update hasil tes HIV dari pasien tersebut. Setiap bulannya semua data akan dikompilasi dan dikirimkan dalam bentuk link yang berisi file Microsoft Excel ke email dan WhatsApp petugas kesehatan. Format field dan kolom sudah disesuaikan dengan aplikasi PN Tools, sehingga bisa langsung dilaporkan tanpa perlu entry ulang.